Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lamira Yeri Ramala, NIM 19016098. Untuk melengkapi tugas perkuliahan kewirausahaan saya pada hari Jumat pukul 7 sampai pukul 9.40, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang e-commerce dan mobile apps. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam e-commerce? Yaitu, yang pertama ada Lazada, yang kedua ada blibli.com, yang ketiga ada Shopee, yang keempat ada OLX, yang kelima ada Tokopedia, dan yang keenam ada Kakkus. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu e-commerce, yaitu Shopee. Nah, saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui ya apa itu Shopee. Mengapa saya memilih Shopee di sini? Karena saya termasuk salah satu pengguna Shopee. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam sejarah Shopee. Sejarah Shopee di Indonesia dimulai pada bulan Desember tahun 2015. Tokoh penting di balik berdirinya Shopee adalah Chris Feng, yang merupakan seorang CEO yang merupakan lulusan terbaik dari Universitas Singapura. Shopee memudahkan para penjual serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chat. Sarana jual beli ini juga menyediakan banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari Shopee ini? Baik, langsung saja kita masuk ke dalam kelebihan atau keunggulan dari Shopee. Yang pertama, barang lebih cepat sampai. Yang kedua, Shopee menawarkan banyak promo serta diskon yang pasti digemari para pembeli. Yang ketiga, memiliki fitur terdekat yang memungkinkan pembeli mencari penjual terdekat dari posisi calon pembeli berada. Yang keempat, adanya fitur periklanan bagi para penjual yang ingin memproduksikan produknya berada di urutan teratas. Yang kelima, ada pula fitur live chat yang memungkinkan penjual dan pembeli berinteraksi mengenai produk yang dijual. Yang keenam, potensi transaksi yang cukup besar. Yang ketujuh, adanya fasilitas ongkir gratis dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedelapan, tersedianya kategori produk yang sangat luas. Alhasil, penjual bisa menjual jenis barang apa saja. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain dari keunggulan yang dimiliki Shopee ini juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yang pertama, respon penjual yang terkadang cukup lama. Yang kedua, situs yang susah diakses pada jam-jam tertentu. Yang ketiga, ada beberapa penjual yang tidak jujur sehingga merugikan para pembeli. Yang keempat, untuk promo ongkir, gratis ongkir, diberi syarat atau ketentuan yang cukup merepotkan. Yang kelima, beberapa gambar atau tampilan produk yang dianggap kurang menarik. Selanjutnya, saya masuk ke dalam analisis pemasaran e-commerce pada Shopee. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Memudahkan dalam menginput gambar produk yang akan dipasarkan di sana. Maksimum hingga 9 gambar dapat diupload secara bersamaan di Shopee. Yang kedua, pada bagian penjual terdapat fitur yang akan mempermudah penjual ketika menanti pembayaran produk yang harus dikirim hingga status transaksi yang sudah selesai. Yang ketiga, adanya fitur khusus barang diblokir
yang dapat memudahkan pengguna ketika ada masalah pada produk yang dijual. Yang keempat, fitur varian produk yang akan mempermudahkan dan sangat cocok untuk penjualan produk yang memiliki ragam warna, motif, atau ukuran. Yang kelima, terdapat fitur untuk mengambil foto dari Instagram dan menambahkan hashtag hingga 18 maksimum hashtag. Yang keenam, aplikasi tersedia untuk Play Store atau Android dan iTunes atau Apple. Yang ketujuh, saat ini masih banyak program promosi seperti penangguhan ongkir kirim atau JNE. Promosi di halaman depan masih gratis. Selanjutnya kita masuk ke dalam weakness, yaitu kelemahan terhadap e-commerce Shopee ini. Yang pertama, penipuan mudah sekali terjadi dalam online shop. Yang kedua, hanya bisa menjangkau kota dan masyarakat yang memiliki akses internet. Yang ketiga, saingan sangat banyak. Yang keempat, belum adanya undang-undang yang mengatur tentang internet marketing sehingga apabila ada masalah tidak bisa menuntut. Yang kelima, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan online shop. Yang keenam, apabila bagian pembeli dan penjual sehingga berkesan tidak efisien dan rumit. Yang ketujuh, untuk promo ongkos kirim gratis, syarat yang harus dipenuhi terkesan sulit dan merepotkan. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, tren yang selalu berganti membuat online shop lebih mudah beradaptasi karena online shop lebih fleksibel. Yang kedua, teknologi yang selalu baru membuat online shop juga akan terus berkembang. Yang ketiga, ekspansi bisnis yang sangat global. Yang keempat, selalu tersedia setiap hari 24 jam per 7 hari. Yang kelima, perkembangan bisnis yang cepat dan cakupan yang luas. Yang terakhir, threat atau ancaman. Nah, apa saja ancaman yang ada di e-commerce Shopee ini? Yang pertama, pesaing yang sangat banyak. Yang kedua, perubahan lingkungan pasar. Yang ketiga, inovasi produk yang harus selalu dilakukan. Yang keempat, tidak adanya privasi karena data pelanggan akan diketahui untuk keperluan pengiriman. Yang kelima, banyak mindset yang tetap menganggap belajar online sangat berisiko. Yang keenam, penipuan di mana-mana. Nah, itulah analisis SWOT terhadap e-commerce Shopee. Selanjutnya, pada materi terakhir pada bagian e-commerce ini adalah apa sih manfaat yang kita dapat ketika kita melakukan jualan online, atau apa itu manfaat dari e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, Anda hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah e-commerce. Dengan demikian, Anda bisa menjangkau pembeli ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam per harinya, tetapi biaya untuk mendukungnya pun akan sangat besar. Internet. Yang ketiga, biaya yang lebih murah. Dalam industri e-commerce, kita bisa menjadi seorang dropshipper. Yang keempat, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Yang kelima, Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online
tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Yang terakhir, kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, Anda pun dapat menjalankannya dari mana saja asalkan memiliki perangkat koneksi internet yang memadai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang e-commerce ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu mobile apps. Mobile apps. Nah, apa itu mobile apps? Mobile apps adalah suatu aplikasi yang dibuat untuk perangkat-perangkat bergerak seperti smartphone, smartwatch, tablet, dan lainnya. Perangkat lunak atau disebut juga software aplikasi merupakan hasil dari pemrograman mobile yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Apa keunggulan-keunggulan dari mobile apps ini? Yaitu yang pertama, aplikasi seluler biasanya cukup menarik dan sangat mudah digunakan. Yang kedua, ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan tanpa harus terkoneksi internet. Yang ketiga, pengguna atau user dapat mengakses aplikasi di mana saja melalui gadgetnya. Apa saja jenis-jenis dari mobile apps? Yang pertama ada WhatsApp, ada Facebook, ada Twitter, ada Line, ada Telegram, ada Instagram, dan lain banyak sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu mobile apps tersebut, yaitu Instagram. Apa itu Instagram? Instagram adalah suatu aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk smartphone, iOS untuk iPhone dan BlackBerry, Windows Phone, dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa dijalankan di komputer atau PC Anda. Namun untuk menggunakan di dalam komputer tidak akan bisa sama sepenuhnya dengan yang Anda lakukan di smartphone. Apa saja fungsi dari Instagram? Yang pertama, interaksi antara pengguna Instagram. Hal ini tentunya menjadi fungsi utama aplikasi sosial media. Sudah sempat dijelaskan sebelumnya, khusus untuk Instagram internet dapat dilakukan dengan kegiatan share foto atau video dan melalui perpesanan atau DM. Yang kedua, rekomendasi tempat liburan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar foto atau video yang dibagikan di Instagram memberikan informasi dan keindahan suatu tempat wisata. Setiap orang pasti menginginkan perjalanan liburan atau reaksi diabadikan dalam foto atau video, setelah itu dibagikan ke Instagram. Yang ketiga, mencari dan berbagi informasi atau ilmu pengetahuan. Di antara banyaknya pengetahuan di Instagram, pasti Anda akan menjumpai suatu akun non-personal atau personal dengan aktivitas share info atau ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Yang keempat, sebagai sarana pemasaran atau marketing online. Contohnya seperti tadi Shopee. Jika kita sebagai penjual atau pemilik toko, kita bisa mempromosikan produk yang kita jual ke dalam Instagram. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan untuk diri saya sendiri. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.